buat ini loh. Kaifa sihatuki? Lumayan. Kalau masih bisa itu ya diupayakan lah. Monggo, saya mulai ya ini ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Mari kita hadirkan niat dalam hati kita, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Jadi ini sebenarnya adalah sesi yang terakhir. Ya enggak apa-apa karena memang acaranya berbarengan. Enggak apa-apa nanti yang mungkin ketinggalan bisa mengikuti via YouTube. Lah sebagaimana kebiasaan para ulama, mereka itu ketika menghatamkan bab sholat, menutup bab sholat, mereka biasanya menutupnya dengan sholat jenazah. Sholat jenazah. Oleh karenanya, para ulama juga mengingatkan bahwasanya sudah sepantasnya, sudah seharusnya, sudah semestinya, sudah seyogyanya kita ini memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Mengingat yang namanya kematian dan mempersiapkan diri dengan bekal yang terbaik sebelum kita meregang nyawa. Dengan apa? Dengan taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa, dosa kecil maupun dosa besar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian juga termasuk upaya mempersiapkan kematian adalah kita mengembalikan hak-hak yang dititipkan orang lain kepada kita. Atau kalau seandainya kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka kita minta kerelaan, minta supaya orang tersebut memaafkan kita. Apalagi orang yang sakit. Sakit itu kan suatu pertanda. Orang ketika ditimpa sakit, biasanya orang yang mati itu di awal dengan sakit, walaupun enggak semuanya seperti itu. Tetapi ketika orang sakit, maka di sini harus lebih-lebih. Ini ada sinyal bahwasanya ya dia diperintahkan untuk mengingat lebih terkait kematian dan juga mempersiapkannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila punya kesalahan dan kezaliman, pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka hendaknya dia segera minta kerelaan, minta dimaafkan. Kemudian apabila sakit, maka dia sabar atas penyakit yang ia derita. Dan sebaiknya meninggalkan mengadu. Jadi kalau orang sakit itu kan ya nggak enak semua. Jadi para ulama mengatakan ya trukul anin, jadi tidak mengadu, tidak aduh. Itu nggak haram, tapi sebaiknya ya menyibukkan diri dengan zikir, baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin meninggalkan perbuatan mengadu, jadi tidak mengadu ketika sakit. Dan disunahkan untuk berobat. Jadi berobat itu hukumnya tidak wajib. Jadi kalau orang sakit misalnya dia tidak berobat, sudah seperti itu saja. Ya, tidak berdosa, tapi sunnahnya berobat. Kemudian untuk orang yang sehat, kalau tahu saudaranya sakit, ya temannya sakit, disunahkan untuk menjenguknya, untuk membesuknya. Dan orang yang membesuk ini, ya tujuannya adalah untuk menyemangati orang yang sakit. Ya, jadi menyemangati orang yang sakit, tidak menyebut tentang kematian di hadapan orang yang sakit. Jadi jangan misalnya jenguk orang sakit, kemudian cerita, tetangga saya kemarin sakit kayak gini langsung mati. Nah ini kan malam kena mental nanti orang yang sakit. Kemudian juga kalau jenguk orang sakit itu tidak dianjurkan untuk berlama-lama, seperlunya saja. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai sholat jenazah. Kita akan menutup bab sholat ini dengan sholat jenazah. Insya Allah pada minggu berikutnya kita akan memulai tentang kajian tajwid, panduan belajar ilmu tajwid. Jadi kita tahu bahwasanya ketika ada orang yang meninggal, ya
maka kewajiban yang hidup apabila orang yang meninggal ini adalah seorang muslim, ada 4 perkara. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolati, dan menguburkan. Ini 4 perkara. Kita akan bahas secara ringkas masing-masing dari 4 perkara ini. Adapun urusan memandikan mayit, maka yang wajib adalah meratakan seluruh air yang suci mensucikan ke bagian tubuhnya, seluruh bagian tubuhnya. Baik yang berupa badan, berupa kulit, atau berupa rambut. Dengan sekali basuhan. Itu sudah cukup. Kewajibannya hanya seperti itu. Jadi tidak syarat diulang 2 kali, 3 kali, atau pakai sabun dan seterusnya. Itu tidak syarat. Itu minimalnya seperti itu. Kemudian terkait mengkafani, maka minimalnya adalah kain yang menutupi seluruh badan. Jadi kain yang menutupi seluruh anggota badan. Dan apabila yang meninggal ini dalam keadaan melaksanakan manasik haji atau umroh dalam keadaan ihram, maka di sini kepalanya kalau laki-laki tidak ditutup. Ya, tidak ditutup. Jika memang meninggalnya ini sebelum melaksanakan tahallul. Jadi kalau dalam haji itu kan ada namanya tahallul. Kalau belum tahallul meninggal, maka di sini kepalanya tidak ditutup. Tidak ditutup. Jadi dibiarkan terbuka. Kalau ada orang mati dalam kondisi sedang muhrim, sedang ihram, belum sempat tahallul, maka di sini kepalanya ini dibiarkan terbuka, tidak ditutup. Kenapa? Supaya nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu sebagai persaksian bahwasanya orang ini mati dalam kondisi ihram, melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi mengucapkan talbiyah. Tahu ya kalian bacaan talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Begitu juga dengan kalau itu yang mati laki-laki ya. Muhrim sedang ihram laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan juga tidak ditutup mukanya. Kita tahu kalau orang perempuan sedang melaksanakan manasik haji atau manasik umroh, itu kan tidak boleh. Pakai penutup muka itu tidak boleh. Maka juga tidak ditutup. Kemudian terkait kafan ini adalah kain yang boleh digunakan ketika orang itu hidup, bukan yang diharamkan. Karena kita sudah tahu ya bahwasanya termasuk maksiat badan adalah lubsul harir lirrajul. Pakai kain yang berbahan sutra bagi orang laki-laki itu kan tidak boleh kan? Nah, pada saat hidup tidak boleh, begitu juga pada saat meninggal. Walaupun dia berwasiat kepada istrinya, Bu, nanti kalau ayah meninggal, minta kain kafan yang dari sutra. Tidak boleh dituruti. Tidak boleh dituruti. Karena haram bagi laki-laki menggunakan kain sutra. Pada saat hidup, begitu juga pada saat meninggal. Adapun perempuan maka boleh. Anak kecil juga boleh. Ya. Karena apa? Karena anak kecil atau perempuan ini pada masa hidup boleh pakai sutra. Jadi anak kecil yang belum balik itu boleh pakai sutra. Perempuan boleh pakai sutra. Oleh karenanya pada saat meninggal dunia, maka boleh dikafani dengan menggunakan kain sutra. Kemudian kain kafan ini tidak harus kain yang baru. Tidak harus. Tidak harus. Tapi boleh juga kain yang lama, boleh. Selagi layak dipakai maka boleh digunakan. Kemudian masih membahas mengenai kain kafan ini, kalau laki-laki sunnahnya 3 lapis. Kalau perempuan ya berarti gamis, ya. Kemudian khimar, kerudung, sarung, dan 2 lapis. Jadi ada 5. Jadi kalau gamis ini ya yang menutup sebagian besar badan ini namanya gamis. Adapun sarung ini adalah yang menutup bagian bawah seseorang. Itu namanya sarung. Kemudian khimar, ini kerudung, ini adalah yang menutupi kepalanya perempuan. Jadi itu ditambah 2 lapis.
Jadi setelah dipakaikan tadi sarung, gamis, kerudung, kemudian 2 lapis. Nah, dan yang diutamakan dalam menggunakan kain kafan ini adalah yang berwarna putih. Jadi kain kafan berwarna putih dari kapas. Nah, dari kapas. Bagaimana kalau seandainya orang ini punya tanggungan? Apakah dibelikan uangnya untuk beli kain kafan dan seterusnya? Nah, ini ada perincian di kalangan para ulama. Mereka mengatakan bahwasannya orang yang punya harta, tidak ada hutang, atau punya hutang tapi masih cukup untuk membayari hutangnya tersebut, ya. Jadi ada sisa, setelah dibayarkan untuk hutang masih ada sisa digunakan untuk kain kafan, maka di sini dikafani dengan 3 lapis, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Adapun kalau seandainya punya hutang, ya, punya hutang, maka ini digunakan untuk membayar hutang yang terlebih dahulu. Baru kalau emang cukup 3 lapis, kalau tidak cukup ya berarti satu lapis. Nah, kita sudah menyelesaikan tentang memandikan mayit, yang kedua adalah mengkafani mayit, sekarang yang ketiga, ini pembahasan kita. Menyolati mayit. Mayit, jenazah sama saja. Nah, sholat jenazah ini ada sedikit beda dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Sholat jenazah ini harus niat sebagaimana sholat yang lainnya. Disertai dengan takbir. Jadi sama, urusan niat sama, usolli ala hadhil janazati fardhonillahi ta'ala. Arba'at takbiratin fardhonillahi ta'ala. Bisa seperti itu niatnya. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kalau seandainya mayitnya hadir, maka dia mengatakan ala hadzal janazati atau hadhil janazati. Ala hadzal mayyit, bisa seperti itu. Kalau seandainya mayitnya hadir. Dan juga ditentukan mayit ini misalnya. Nah, ini namanya menentukan. Jadi itu pada saat di awal. Kemudian takbir Allahu Akbar. Setelahnya membaca surat Al-Fatihah. Seperti yang kita ketahui Al-Fatihah itu diperhatikan juga panjang pendeknya, makhraj-makhrajnya, kemudian juga tasydid-tasydidnya. Ini harus diperhatikan, urut-urutannya, mualatnya harus diperhatikan sebagaimana salat yang lain. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan apa? Sholawat Nabi. Bisa paling ringkas Allahumma sholli ala Muhammad, bisa. Atau kalau mau panjang silakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa. Atau baca sholat Ibrahimiyah. Juga bisa, terserah. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, doa khusus bagi mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau mayitnya laki-laki. Kalau perempuan ya tinggal dikasih alif saja. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kemudian mengucapkan takbir dan setelahnya baru mengucapkan salam. Sudah selesai sholat jenazah. Seperti itulah. Kita akan ulang dari awal tapi dengan menyebutkan beberapa sunnahnya. Jadi setelah takbir yang kedua itu membaca sholawat. Tadi kan kita sebutkan baca sholawat. Sunnahnya itu membaca sholawat Ibrahimiyah. Tahu ya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat Ibrahimiyah. Setelahnya baca takbir yang ketiga, kemudian baca doa. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih. Itu ada doa yang panjang. Nanti insyaallah saya kirim atau saya foto. Bisa dihafal ini. Tapi kalau mau pengen ringkas ya tadi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kalau panjang seperti ini. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika
kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabi. Jadi panjang doanya. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'alah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhak wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu wafsah lahu fi qabri wa jafil ardu an jambai wa laqihi bi rahmatikal amna min azabika hatta tab'atsahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doanya panjang. Ini doa yang panjang, versi panjang. Monggo. Nah, setelah selesai ya sudah mayitnya ini dikuburkan. Lah masalah menguburkan mayit ini juga ada batas minimal dan ada yang lebih sempurna. Kalau minimalnya adalah membuat lubang, membuat galian yang sekiranya galian tersebut ini menyembunyikan baunya. Jangan sampai tercium baunya ini. Jadi kalau misalnya bikin galian berapa meter gitu ya, dimasukkan, kemudian ditutup dengan tanah, itu baunya sudah nggak tercium. Kalau kita perhatikan kadang kan misal di rumah misalnya, ada kucing mati, atau ada tikus mati, atau ada ayam mati, kan biasanya kan dikubur kan. Kenapa? Ya biar nggak bau. Kalau dibiarkan bangkai bau. Maka kalau seandainya galinya kurang dalam, langsung dimasukkan ke tepi tanah, itu masih tercium baunya, ya kan? Nah, begitu juga terkait mayit ini. Minimalnya adalah bikin galian sekiranya setelah ditimbunkan tanah ini tidak tercium baunya. Tidak tercium baunya, tidak terendus oleh binatang buas. Kemudian digali, kemudian dimakan. Seperti itu. Karena kalau seandainya dikuburkan di hutan belantara, masih ada binatang buasnya. Kok ternyata galiannya kurang dalam, nah itu diendus itu oleh binatang buas. Diendus, kemudian digali lagi, dimakan oleh binatang buas. Kemudian yang paling sempurna adalah bikin kuburan yang luas. Bikin galian yang luas. Sekiranya cukup untuk mayit, orang yang menurunkan, dan orang yang menolong untuk menurunkan mayit ini. 3 orang. Kemudian tingginya ini adalah tinggi orang berdiri dan melambai. Seperti ini, tingginya segini ya, sekitar 2 meter lah. 2 meter sekian gitu. 4 dirok di sini, 4 dirok dan setengah dirok. Walaupun yang dikuburkan ini adalah anak kecil, sunnahnya seperti itu. Jadi kalau bikin galian makam atau kuburan, itu sunnahnya adalah tadi 4 dirok setengah. 4 dirok setengah ya sekitar 2,5 kurang lah. Kemudian ya dilihat ini tanahnya, ini tanah yang kuat apa tanah yang mudah rompal, tanah yang mudah yang mudah jatuh. Nah ini dilihat. Kalau seandainya tanahnya kuat, maka dibikin seperti letter L. Jadi gali lubang, kemudian dibikin gitu kayak gua gitu, L gitu. Mayat ditaruh di situ, dikasih kayu. Ini namanya lahat ini. Tapi kalau seandainya tanahnya ini tanah yang mudah rapuh, mudah jatuh, maka dibikin seperti parit. Jadi bikin lebar, kemudian lebih sempit, kemudian mayat taruh situ, kemudian dikasih papan. Setelahnya dikasih tanah. Oh ya, ada yang pernah menyaksikan orang gali kubur? Selain di TV, teman-teman. Ini lihat ini. Coba, mungkin perlu digambarkan. Ada yang video, teman-teman? Video, tarik di samping.
Kamera wajib. Ya sudah, enggak apa. Saya gambar di saya pinjam pensil sama itu, sama buku. Pensil aja, nggak usah pulpen, nanti bisa dihapus. Oke, pinjam ya. Udah jatuh. Nah, jadi kalau bikin kuburan itu ada model seperti ini. Jadi ini misalnya permukaan bumi. Ya. Ini permukaan bumi ini, permukaan bumi. Ini galiannya ini. Galiannya. Maka nah, bikin galian seperti ini, kemudian mayatnya taruh di sini. Ini posisi mayat di sini. Posisi mayat di sini. Ya. Kemudian setelahnya dikasih papan di sini, ya sudah, ini tinggal nimbun dengan tanah. Kalau memang tanahnya kuat. Kalau tanahnya mudah jatuh, maka dibikin seperti ini. Katakan ini permukaan bumi, ya sama. Baru kemudian bikin seperti ini. Mayatnya taruh di sini, ini sudah bagian paling bawah. Mayat taruh di sini, ditutup papan, kemudian ditimbunkan tanah. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini, kalau tanahnya kuat, atau seperti ini. Ini posisi mayat di sini. Baik. Jadi itu cara mengelola atau mengurus mayit. Ya. Terkait menguburkan, kita sudah sebutkan bahwasanya sunnahnya adalah tafadholi. Kayaknya kalian yang lebih butuh. Kalian banyak yang sakit. Saya tahes, alhamdulillah. Jeruk. Ini alhamdulillah teman-teman santriwati ini baik hati sekali mereka ini. Calon istri solihah insya Allah. Jadi itu. Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwasanya pada saat menguburkan mayat ini tidak boleh dikuburkan dengan kondisi yang tidak layak bagi mayat tersebut. Ada beberapa daerah itu yang menguburkan mayat, ini kita bahas mayat muslim ya, teman-teman. Itu bagaimana? Mereka bikin adatnya seperti itu mungkin. Jadi ada rumah gitu ya, atau ruangan atau semacamnya, mayat taruh di situ. Taruh di situ. Jadi akhirnya apa? Bercampur aduk. Jadi rumah mayat taruh di situ. Nah ini haram hukumnya, enggak boleh. Enggak boleh. Tapi harus kayak tadi itu. Kalau Islam ya caranya kayak tadi, dikuburkan, dikebumikan di tanah. Tergantung tanahnya keras apa tanahnya ini mudah jatuh. Kemudian perlu diperhatikan bahwasanya manusia itu atau orang Islam itu kalau meninggal itu harus tetap dimuliakan. Ketika dimandikan juga harus pelan-pelan. Tidak boleh diambil organ tubuhnya dan seterusnya. Tidak boleh misalnya dimakamkan dalam kondisi tengkurap, mukanya taruh di bawah misalnya. Tidak boleh. Kemudian pada saat mandi juga tidak boleh diperlakukan secara kasar, harus pelan-pelan. Dan ketika membawa jenazah ini juga di atas keranda, bukan digendong di bahu misalnya, bukan seperti itu. Kecuali kalau anak kecil, kalau kecil ya sudah digendong aja. Bisa, anak kecil mayat digendong. Jadi saya masih ingat siapa ya, anaknya sepupu saya, tapi saya belum lahir. Saya belum lahir. Jadi saya ini termasuk cucu yang muda itu. Jadi sepupu saya ini sudah ada yang punya cucu, teman-teman. Sepupu saya sudah ada yang punya cucu. Bukan ada banyak malah. Jadi pada saat anak kesekian meninggal, anaknya sepupu saya meninggal, itu saya belum lahir. Nah itu yang diceritakan oleh keluarga saya bahwa pada saat meninggal itu enggak pakai keranda, tapi digendong. Kenapa? Karena masih kecil, masih bayi. Jadi sudah digendong, dibawa ke pemakaman, kemudian dikuburkan. Jadi ini adalah pembahasan mengenai sholat jenazah. Dan
Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya namanya kematian itu akan menghampiri siapa saja. Akan menghampiri siapa saja, tidak peduli orang itu muda ataupun tua, kaya ataupun miskin, belajar ataupun tidak belajar. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama sebagaimana mestinya sehingga kita bisa mengamalkan. Tahu cara yang benar, tahu mana yang sah dan mana yang tidak sah. Yang sah kita kerjakan, kita penuhi supaya bisa sah seperti itu. Kalau tidak sah ya berarti ya jangan sampai kita mengerjakannya. Jadi ini adalah akhir dari kajian bab sholat. Meniru para ulama, mereka menghatamkan bab sholat dengan bab jenazah, pengurusan terhadap jenazah, sholat jenazah. Yang mudah-mudahan kita bermanfaat, mudah-mudahan nanti kita meninggal dalam keadaan yang baik, banyak yang mendoakan, banyak yang membacakan Al-Quran kita, karena komunitas kita orang-orang baik. Komunitas kita adalah komunitas orang-orang yang suka ngaji. Lah kalau misalnya orang komunitasnya sosialita, selebgram, apa? Ya sudah, bukannya malah didoakan, pas mati aja di selfie gitu kan. Karena ada kan yang seperti itu. Setelahnya sudah lupa. Sudah. Jadi orang-orang yang followernya banyak itu, subscribernya banyak itu, kalau mati ya sudah. Ahli warisnya mungkin ngambil manfaat kalau tahu passwordnya. Kalau enggak ya sudah. Ini namanya berarti apa? Akun enggak bertuan karena sudah meninggal yang punya. Kita jangan sampai seperti itu. Jadi jangan hidup kita ini digunakan hanya untuk urusan duniawi seperti itu, memperbanyak follower, memperbanyak pengikut di dunia maya, tapi amalnya sedikit. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita akan memulai dengan kitab tajwid. Jadi bagi yang belum punya naskahnya, monggo silakan dapatkan. Ya, harganya terjangkau, murah, tidak sampai jual rumah, apalagi jual tanah. Baik, monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini, monggo. Ini ada nobar ini sebenarnya, sama Aceh. Makanya banyak yang tidak hadir ini. Tapi tidak apa-apa, sebenarnya. Jadi ada sekitar 24 akun, karena ini banyak yang live, tinggal 19 akun. Monggo, kalau ada yang tanyakan, silakan. Kalau tidak ada ya, monggo gabung untuk mengikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj yang secara virtual yang diselenggarakan oleh Yayasan Syama Aceh. Insya Allah acaranya menarik dan kita bisa dapat manfaat dari acara itu. Tidak ada? Sudah. Kalau tidak ada, kita tutup dengan Al-Fatihah. Karena ini kajian yang terakhir, bab sholat. Mudah-mudahan istiqomah. Saya anjurkan apabila ada yang ketinggalan, bisa lihat di rekamannya YouTube yang dikelola oleh pihak admin. Nanti kalau saya nanti kurang paham, kurang jelas, bisa tanyakan ke saya atau ditanyakan juga kepada Ustadz Syahma terdekat. Barakallahu fikum, kita baca tahlil dan kita baca Al-Fatihah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita istiqamah ala hadhihi wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa, insya Allah nanti akan di-share flyernya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.